Oke sih. Nah, boleh lah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Miranda. Kali ini dalam program Beauty Chit Chat sama Dr. Hairina Intan Kesumaningrum. Say hi dulu, Dok. Ya. Halo. Hari ini seperti yang sudah kita janjikan ya, kita bakal live streaming masalah flek di wajah. Nah, sebelumnya nih kita sambil nunggu masih ada yang bergabung ya, Dok ya. Kita mau bahas sedikit dulu nih, Dok. Mau tanya, sebenarnya flek itu apa sih? Ya, jadi flek itu kalau bahasa awamnya ya, kalau bahasa kedokteran kita sering kenal dengan namanya melasma. Jadi melasma itu suatu kelainan kulit yang disebabkan karena kelebihan pigmentasi pigmen dalam kulit kita. Dan ini biasanya paling sering pada wanita. Jadi pria juga bisa, cuma paling sering pada wanita. Dan terdistribusinya itu secara merata. Jadi misalnya kalau di pipi kiri kanan seperti itu. Dan biasanya bercaknya ini warnanya kecoklatan atau kehitaman. Kecoklatan atau kehitaman ya. Oke. Apalagi nih, Dok? Jadi bisa juga selain di muka, di leher juga bisa. Bisa ya. Nah, misalnya di tangan juga bisa juga kayak gitu. Tapi yang paling sering dikeluhkan nih pada wanita ya di daerah wajah kayak gitu. Oh, biasanya umuran berapa sih, Dok? Biasanya yang lebih sering rentan terkena flek-flek gitu? Biasanya mulai dari usia reproduktif, jadi usia 20 ya, 20-an ke atas. Umuran 20 udah bisa ya? Udah bisa. Padahal kan masih apa namanya, muda kan. Faktor penyebabnya biasanya apa sih? Jadi faktor penyebabnya itu pertama bisa jadi genetik nih. Jadi ada suatu penelitian, jadi kalau misalnya ada ibunya atau saudara perempuan yang mempunyai keluhan flek juga bisa diturunkan pada anaknya, misalnya seperti itu. Dan juga pada kita nih, kita kan orang Asia nih, dan kecenderungan orang Asia nih lebih banyak pigmennya kan, karena lebih gelap gitu ya. Iya benar. Nah karena banyak pigmennya ini ada penelitian, jadi si pigmen melanin kita sebutnya, melaninnya ini aktivitasnya tuh berlebihan. Jadi kalau misalnya dia terpajan dengan matahari, gitu sering kena matahari, jadi dia lebih aktif, makanya lebih jelas, makanya itu timbul flek. Jadi bisa juga karena faktor hormon. Jadi kalau pada wanita kan banyaknya hormon estrogen. Nah estrogen itu mempengaruhi banget gitu. Jadi yang paling jelas kalau pada ibu hamil biasanya gitu banyak, ya kan, karena estrogennya lebih banyak. Gitu. Jadi bisa dari faktor hormonal bisa, faktor sinar pada matahari juga bisa, dan terakhir adalah faktor dari pembuluh darahnya juga. Gimana itu, Dok? Maksudnya kalau dari pembuluh? Jadi dari pembuluh darah di dalam kulitnya, apabila dia terlalu aktivasi berlebihan, juga bisa menyebabkan flek. Oh, nah ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan ya dari Sobat Bunda di IG. Coba kita lihat dulu ya, Dok ya. Ada yang tanya-tanya. Oh, jadi hormonal juga tadi saya lupa nih. Kalau pil KB juga bisa. Ya. Sebenarnya kalau pil KB kan kita hormonalnya jadi tambah banyak juga kan. Iya, biasanya ada kan ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB jadi akhirnya flek-flek banyak ya gitu. Kalau yang dari keturunan tadi, Dok, itu gimana ya? Bisa ya menurun maksudnya? Iya, karena kan otomatis karena kita ini kan bangsa Asia, jadi kebanyakan dari Asia, negara Asia nih lebih banyak nih ditemukan fleknya ini. Jadi karena melaninnya paling banyak, lebih banyak jumlah sel melanosit yang menyebabkan warna kulitnya lebih banyak. Ada produksinya lebih banyak juga kayak gitu. Gitu ya. Biasanya yang lebih sering yang berkulit hitam atau yang berkulit putih, Dok? Atau sama aja ya? Sama aja sih. Sama aja ya. Cuman kalau misalnya mungkin yang kulit hitam nggak terlalu kelihatan ya? Kalau putihnya lebih jelas. Lebih jelas gitu ya. Untuk yang berkulit hitam jadi nggak kelihatan. Ini ada pertanyaan nih melalui IG. Kemarin kan udah kita share juga ya sebelum live. Ada pertanyaan dari IG dari Romila_HN. Coba kita lihat ya.
Semoga orangnya nonton ya, jadi terjawab pertanyaannya. Penyebab flek hitam di wajah dan cara mengatasinya. Tadi penyebabnya udah ya dok ya. Iya. Sekarang cara mengatasinya gimana, Din, dok? Jadi yang paling sering itu kan matahari. Jadi sebaiknya hindari matahari, pajanan sinar matahari langsung. Harus pakai sunblock kayak gitu. Jangan lupa tuh tiap pagi pakai sunblock. Iya. Terus kalau misalnya sunblock juga nggak cukup juga nih, kita juga harus menutupi juga gitu. Misalnya ke pantai kayak gitu. Ataupun kalau misalnya cuaca mendung juga kadang nggak pakai nih. Iya. Itu justru mataharinya sinar UV-nya malah lebih banyak. Oh iya ya. Kita kan pikirnya kalau nggak panas juga kan, nggak usah pakai sunblock lah. Ternyata enggak ya dok Iya, ya. itu anggapan yang salah. Jadi kita salah. harus pakai sunblock, kemudian pakai topi atau pakai payung, tetap harus dilindungi juga kayak gitu. Iya. Aturan pakai sunblock tuh gimana sih dok? Jadi kalau untuk kita aktivitas di dalam ruangan, minimal SPF-nya itu SPF-nya 35 udah cukup. Udah cukup. Jadi kalau misalnya kita mau ke pantai atau liburan kayak gitu, atau untuk yang aktivitasnya di luar nih, minimal 45 atau 50 harus dipakai. Ada yang sehari-hari sampai 50 nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Kalau dipakai sehari-hari 50 lebih aman ya? Nah itu harus di-apply-nya. Kalau dalam ruangan sih saya anjurkan pakainya boleh misalnya pagi dipakai sebelum berangkat, 15 menit sebelum keluar rumah harus dipakai. Kemudian zuhur misalnya kita mau sholat, cuci muka kan otomatis hilang nih, boleh langsung dipakai lagi. Walaupun udah pakai bedak sebelumnya ya, nggak Iya, apa-apa nggak apa-apa. tambah aja Ya, gitu, nggak apa-apa ya. kalau misalnya kita ada kesempatan, ada ruangannya untuk cuci muka, itu bawa cuci muka, sabun cuci muka boleh dibersihkan lagi. Boleh, pakai ulang lagi ya dok ya, biar bersih. Terus kalau misalnya yang untuk di aktivitas luar, harusnya dipakainya tiap 2 atau 3 jam. Wah. Langsung diulang lagi. Jadi harus ada selalu di dalam tas kita gitu. Oh, harus standby sunblock namanya ya. Kalau misalnya kita aktivitasnya di luar, kalau kayak kita yang di ruangan ber-AC gitu cukup 2 kali atau cukup 2 kali ya. Pokoknya sampai nggak ada sinar matahari lagi, mungkin sekitar jam 4 udah nggak usah pakai lagi sih. Nggak apa-apa ya. Apaan lagi nih dok? Apalagi ya? Cara pencegahan. Jadi cara pencegahannya tadi ya. ya. Kemudian untuk pengobatannya biasanya sekarang krim yang paling nomor 1 nih, first choice maksudnya, yang biasanya diberikan oleh dokter itu mungkin juga ada di pasaran juga, namanya hidroquinone. Hidroquinone. Ya, itu hidroquinone boleh dipakai. Di pasaran ada 2%. Nah itu hanya dipakai untuk malam hari. Oh, kalau dipakai siang hari? Nanti justru kemerahan. Oh. Justru kebakar kulitnya. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya dokternya pasti hidroquinone, karena itu salah satu dan yang masih terbaik gitu untuk pengobatan melasma. Beli skincare yang mengandung hidroquin. Ya boleh. Atau juga bisa juga yang mengandung asam koji, ada juga. Kemudian ada lagi yang mengandung asam azelaic, itu juga bisa. Asam azelaic, ya sering sih dengar ya dok ya. Atau yang lagi happening nih retinol, kayak itu juga bisa. Bisa juga kayak gitu. Nah selain krim juga bisa juga perawatan yang biasanya kita lakukan juga, dilakukan chemical peeling. Chemical peeling itu bisa dilakukan seminggu sekali. Jadi pengupasan juga. Kayak pengupasan, di filling ya. Kalau yang rajin ke salon, di filling pasti bisa mengurangin ya. Terus ada lagi nih dok, ntar aku lihat ya, ada dari Aldia RP. Kira-kira produk apa ya dok buat hilangin bekas jerawat untuk kombinasi yang sensitif? Nah ini tentang jerawat nih. Tentang gimana nih dok? Mau dijawab sekarang? Mungkin saya jawabnya untuk bekas-bekas jerawat kali ya. Kita sebutnya mungkin hiperpigmentasi. Iya, mungkin kira flek hitam ya, gitu ya, mirip-mirip ya. Cuman bukan flek, kan ya. Mungkin bisa kita pakai produk yang mengandung retinol, dari yang saya sebutkan tadi, produk-produk tadi bisa dipakai. Tapi harus dipakai juga hanya khusus malam aja, atau enggak dengan aturan dari dokter juga sih, terpantau kayak gitu. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan ya. Kan banyak nih sekarang yang produk-produk skincare di pasaran gitu kan, yang sering dipakai siang, dipakai malam, gitu-gitu kan. Sebaiknya kalau yang siang tuh mengandung apa aja yang bagus gitu kan dok? Kandungannya apa aja? Kalau siang boleh dipakai kayak asam koji atau asam
apa Zelvas kayak gitu ya. Asam anjalek Sama sekali bisa ya? dipakai. Siang hari ya? Sama asam tranexamat itu juga boleh dipakai. Yang mengandung itu di notice, sahabat Bonda. Kalau mau beli skincare dilihat dulu ya kandungannya apa untuk siang hari dan malam. Tadi yang hidroquinon tadi ya dok ya? Hidroquinon juga di pasaran cuma boleh 2% saja. Tapi kalau nggak boleh dipakai lebih lama-lama kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalnya si fleknya udah mendingan, udah memudar, sebaiknya dihentikan. Nggak boleh selalu dipakai gitu ya dok? Boleh, ada efek sampingnya juga. Apa tuh dok efek sampingnya kalau misalnya berlebihan? Efek sampingnya bisa menyebabkan ochronosis. Jadi ochronosis tuh jadi fleknya tuh bukannya hitam coklat lagi, jadi kayak kebiru-biruan, putih. Ada tuh sering saya temuin kalau misalnya ketemu orang gitu ya, mukanya kayak banyak banget tuh, sininya putih, sininya biru gitu. Kayak gitu karena dia pemakaian krim-krim untuk fleknya dia nggak sesuai aturan dokter. Memang harus lama. Iya, memang harus sesuai anjuran dokter ya. Betul. Apalagi ya, coba kita lihat ya. Coba di live-nya kita lihat ya, ada yang bertanya nggak nih, sobat Bunda. Terus jenis flek itu ada 3 macam. Jadi superficial. Biasanya superficial tuh dia bercak kehitaman atau kecoklatan itu lebih terang, lebih jelas gitu. Itu baru yang awal-awal. Iya. Kemudian ada yang medium. Medium itu lebih dalam lagi, mungkin lebih agak pudar. Dan kemudian yang deep itu lebih dalam lagi, biasanya dia agak kemerah-merahan juga atau ada kelihatan kayak guratan-guratan pembuluh darahnya gitu. Itu gimana sih dok kalau udah kayak gitu penanganannya harus diapain? Pasti kalau semakin dia dalam semakin lama nih dan panjang gitu untuk penanggulangannya. Oke. Ada lagi? Coba kita lihat. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi nggak pertanyaannya? Gila, nggak nampak nih, nggak kelihatan di aku ya. Coba ya. Ada, ini masih dari IG sih, yang kemarin-kemarin ya dok udah tanya. Mana. Dari Wulan Noviani. Pertanyaannya, dok, umur aku 21 tahun, sudah ada flek di wajah dan mata panda yang sulit banget ngilanginnya. Gimana cara ngilanginnya ya dok? Jadi untuk terapi melasma atau flek ini tetap kombinasi, jadi tetap pemakaian krim tetap harus dipakai. Kemudian tindakan yang biasanya dilakukan terlebih dahulu itu seperti chemical peeling. Chemical peeling itu untuk pengupasan kulitnya, dilakukan sekitar sebulan 1 bulan sekali gitu. Chemical peeling 1 bulan, minimal 1 bulan sekali. Maksimalnya boleh berapa kali dok? Maksimalnya boleh berapa kali? Maksimal 1 bulan sekali. Oh, maksimal cuma 1 bulan sekali. Kalau tiap minggu nggak boleh? Jangan. Oh, boleh ya? Apa yang bisa terjadi? Nanti kulitnya semakin tipis. Semakin menipis ya? Belum dia masaknya untuk perbaikan regenerasi lagi, udah dikupasin lagi, itu nggak boleh. Oke, ada lagi. Nah, ini ada nih. Assalamualaikum. Mana nih? Tolong dong ini dibuka ya ininya. Nggak muncul yang ininya, yang bertanya. Ada lagi. Ini sama nih, ada dari Dini Kristianti nih. Cara menghilangkan flek di wajah, apakah memakai krim racikan dokter bisa? Bisa dong. Bisa dong. Bisa di mana dok? Bisa di rumah sakit Ayah Bunda sama dokter Intan ya. Prakteknya kapan nih dok? Praktek Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12 kalau mau yang ke dokter. Jadi bisa nanti, biasanya saya kasih ada obat minum juga, kemudian ada krim, kemudian ada tindakan juga yang bisa dilakukan. Ada tindakan. Oke. Ada lagi? Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah ya.
Coba di lab. Iya, nggak kelihatan kalau di aku, soalnya keluar masuk kan. Oh, ada pertanyaan dari di live ya. Kalau lagi hamil gimana caranya biar nggak kena flek, dok? Nah, kalau lagi hamil itu hidroquinone atau retinol tuh benar-benar nggak boleh dipakai. Jadi kita bisa pakai kayak asam azelaic atau asam kojic tadi yang saya bilang, jadi tetap dipakai untuk krim malamnya. Kemudian untuk pagi tetap pakai sunscreen, nggak boleh lupa. Gitu. Itu aman buat ibu hamil ya, dok? Aman ya, karena kan katanya kalau ibu hamil nggak boleh pakai kosmetik ya, takutnya berbahaya. Aman ya, dok? Jadi harus pakai pelembab untuk pagi hari, kemudian sunscreen gitu. Jadi untuk mencegah supaya nggak nambah banyak gitu fleknya. Jadi kalau untuk ibu hamil kan sebenarnya fleknya tidak bisa dicegah nih karena hormonal. Iya. Jadi gimana caranya supaya dia nggak semakin banyak ya dengan pemakaian krim-krim tersebut, krim pagi, sunscreen dan krim malam. Krim malam. Nanti kalau misalnya dia udah melahirkan nih, masih fleknya masih ada, tetap dengan rangkaian perawatan yang tadi ya? Iya. Perawatannya ya? Boleh banget. Di rumah sakit Air Bunda bisa. Iya. Ada lagi? Penyebab flek, apakah flek itu bisa hilang, dokter? Bisa nggak sih, dok? Bisa. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan tadi saya bilang, memakai krim dokter, apabila dengan tindakan chemical peeling tidak ada perubahan setelah beberapa bulan, kayak gitu, kita bisa lakukan tindakan laser itu terakhir kayak gitu. Di laser. Tapi tetap harus menggunakan krim juga, nggak bisa langsung cuma laser aja langsung tiba-tiba hilang juga nggak bisa juga. Iya. Ya harus bertahap ya, dok ya. Nggak ada yang namanya instan. Iya. Kira-kira harus berapa kali laser biasanya, atau tergantung orangnya ya? Tergantung dari jenis tipe kebandelan fleknya ya. Juga, fleknya juga. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Coba kita tunggu ada pertanyaan lagi dari Sobat Bunda. Ada mulai yang bergabung. Oh, jadi ini mungkin saya jelasin lagi. Iya, jadi boleh. Ada jenis lagi, ada tipe-tipe untuk melasma ini. Ada yang namanya sentrofasial. Jadi dari daerah dahi, hidung, dan ini itu namanya sentrofasial. Iya. Ini pembagian areanya ya. Iya. Kemudian yang paling daerah sering T gitu ya, dok ya. paling sering kan daerah sini kan ya, itu malar. Kemudian ada di mandibula, daerah sini juga paling banyak juga nih. Biasanya flek ya. Mungkin karena ini jarang ini ya. Apa nggak sih, dok? Jarang tersentuh atau gimana gitu ya? Biasanya sih karena bukan orang yang pakai jilbab sih ya, jarang sebenarnya. Ya, kalau kita yang pakai jilbab ini kan tertutup ya, dok ya. Paling sering, tapi yang sering ditemukan di daerah pipi sih. Jadi biasanya pipi itu simetris, kemudian bercaknya itu tidak, tepinya nggak rata. Jenis-jenis flexnya tadi sudah, penyebabnya udah, pencegahannya nih, dok, bisa dilakukan dengan cara apa? Pencegahannya itu kita harus tetap pakai sunscreen, yang terpenting adalah itu. Jadi jangan kita menambah lagi karena sinaran paparan matahari, malah si sel-sel melaninnya itu malah nambah banyak, nambah besar, nambah terlihat kayak gitu. Iya. Terus ibu-ibu nih paling malas nih, paling lupa biasanya. Iya. Ya. Saya udah pakai krim dokter nih, dok, krim malam. Ibu, iya, ibu benar. Tapi saya suka lupa dok, nggak pakai krim sunscreennya kayak gitu. Terus sunscreennya suka nggak diulang lagi. Nah, salah deh. Atau kalau kadang ada juga yang datang, dok saya habis liburan lupa dok, katanya gitu. Lupa pakai sunscreen, Nah, jadi ngeflek deh. Buat ngeflek di wajah gimana ya, dok? Cara penyembuhannya udah kita jawab ya tadi, udah di awal. Mungkin baru bergabung ya. Ada lagi nih, dok, tips-tips makanan nih, dok, misalnya ada nggak sih makanan yang biar mengurangi gitu kan
biar nggak terjadinya flek gitu kan. Buat nutrisi kulit. Mengandung vitamin C ya. Makan vitamin C misalnya kayak jeruk, anggur, kayak gitu. Kiwi, terus kayak apel. Sayur-sayuran yang pasti ya dok ya? Sayuran sih. Oke. Ada lagi teman-teman? Untuk krim pagi juga boleh juga kita memakai yang ada kandungan vitamin C ini juga bagus sih. Kalau ini sih dok, apa sih kalau sekarang banyak yang bilang face mist ya? Nah sebenarnya itu digunakan buat apa sih dok tepatnya gitu kan? Kan ada yang mengandung vitamin C biasanya kan gitu ya? Biasanya sih sebelum pemakaian krim-krim ya biasanya dipakainya itu. Habis mandi gitu ya? Kalau dicampur dengan toner kayak gitu kan, itu beda apa sama aja sih sama toner kalau kayak face mist itu? Beda, jadi toner tuh bersifat lebih menyegarkan kayak gitu ya, atau bikin untuk penyerapan krim-krim selanjutnya juga lebih ini meresap juga, dan juga untuk membersihkan juga sih fungsinya dari toner. Kalau face mist mungkin lebih untuk menyegarkan dan memasukkan serum. Jadi sebaiknya dipakai sebelum pakai serum-seruman dan sunscreenan ya. Tapi itu bisa mencegah itu juga nggak sih dok? Kayak gitu-gitu? Ya itu bisa menunda nggak maksudnya? Bisa menunda tergantung dari apa kandungannya. Solusi ini dok kalau misalnya buat kita yang mau beli skincare nih, sebenarnya apa sih yang perlu banget diperhatikan saat beli skincare? Kandungannya, kalau bisa jangan yang terlalu banyak kandungannya kayak gitu, atau bisa juga kita coba dulu di tangan kita kayak gitu. Pas setelah dioleskan tidak ada reaksi apa-apa sih, itu berarti cocok dengan kulit kita. Mengoleskannya dalam jangka waktu berapa nih dok? Biar kelihatan dulu. Biasanya sekitar 10 menitan. Kalau nggak ada reaksi apa-apa sih boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa boleh ke dokter Intan ya. Boleh ke dokter Hairina Intan. Buat informasi juga nih buat sobat Bunda, kalau yang mau berobat ke Rumah Sakit AR Bunda, mau konsultasi nih misalnya sama dokter Hairina Intan ya, bisa mendaftar melalui online biar nggak lama nunggu ya di pendaftaran. Mendaftar melalui online di nomor WA kita di 0812 71668119 atau melalui aplikasi Halodoc ya dok ya. Jadi bisa temu janji dulu sama dokter hari ini praktek enggak? Bisa. Iya, di rumah sakit juga bisa melayani untuk tindakan kayak chemical peeling. Bisa ya dok. Tindakan apa aja nih dok bisa kita lakukan di poliklinik cantikan kita? Bisa chemical peeling, kemudian derma roller juga, itu fungsinya juga untuk memudarkan, menghilangkan flek juga sih. Jadi kulitnya dibikin luka dulu, kemudian kita masukkan serum juga. Oh, ada serum-serumnya ya. Aduh, ada banyak yang bergabung. Ada lagi pertanyaannya? Ada tambahan lagi dok buat teman-teman di rumah? Ada tambahan apa lagi? Ya rajin aja membersihkan kulit, wajah. Kan boleh memakai micellar water nih lagi tren nih micellar water. Boleh pakai itu dulu. Jadi micellar water itu bedanya sama toner karena dia lebih mengandung minyak sih. Jadi dia micellar water gitu ya. Jadi untuk biasanya dia untuk pemakaian makeup yang tebal kayak gitu. Bisa pakai micellar water dulu, kemudian bisa juga kemudian dipakai dengan toner seperti itu untuk pembersihannya. Untuk flek ini sendiri sih dok, sebenarnya lebih sering yang terkena itu tipe kulit berminyak atau kulit kering atau yang sedang? Nggak ada ya, nggak memandang itu ya adanya. Untuk semua tipe bisa, tapi biasanya yang lebih rentan sama ya. Walaupun dia kulit berminyak kan biasanya mudah kotor ya. Cuman kalau untuk tipe-tipe jenis kulit kayak itu mungkin lebih terlihat untuk kerutan agingnya. Jadi biasanya kalau untuk kulit yang kering kayak itu biasanya lebih sering banyak kelihatan kerut-kerutannya dibandingkan dengan kulit yang berminyak. Oh, oke. Ada juga nih pertanyaan, tapi bukan tentang flek ya, tentang komedo dok. Boleh ya, nggak apa-apa ya dok. Dari Nesi Feby. Aduh, cara terbaik
ngilangin komedo di hidung gimana ya dok? Gimana dok? Jadi untuk kan komedo itu sebenarnya terjadinya karena pori-pori kita yang tersumbat ya. Jadi bisa karena make up, bisa karena debu, kayak gitu, bisa juga. Jadi cara terbaiknya lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi berarti pengelupasan. Pengelupasan yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah menggunakan sabun scrub kayak gitu. Sabun tiap hari digunakan nggak masalah ya dok? Tergantung jenis kulitnya sih. Kalau misalnya jenis kulitnya cenderung berminyak itu boleh setiap hari. Kalau untuk yang sensitif atau yang berjerawat, sensitif atau yang normal sih sarankan sih seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali aja. Iya. Oke, ada lagi? Itu bisa juga menggunakan, selain itu kan suka ada tuh yang kayak porpek kayak itu boleh. Iya, boleh juga. Ampuh ya, benar-benar ampuh nggak sih dok? Biasanya sih bisa, atau nggak sekarang lagi ada juga nih yang tren masker sama kayak porpek kayak gitu. Iya, yang lengket gitu ya. Tapi dia bisa sekalian mengangkat komedonya juga bisa juga. Cuman kalau misalnya udah pakai kayak itu nggak bisa juga ya, terpaksa harus ke dokter. Melakukan tindakan facial kayak gitu. Biasanya kita ada alatnya atau ada serum khusus untuk mengangkat komedo yang lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, ada banyak juga kan jenis-jenisnya ya dok ya komedo itu ya. Ada 2, komedo terbuka dan tertutup. Gimana itu maksudnya dok? Jadi kalau yang terbuka tuh biasanya hitam-hitam yang kelihatan. Iya, bintik-bintik gitu ya. Benar. Kalau misalnya yang tertutup tuh yang bintik-bintik beruntusan kata orang tuh. Beruntusan. Yang disebut beruntusan tuh biasanya itu. Itu disebabkan komedo ya? Komedo tertutup. Oh. Itu disebut komedo tertutup. Nah, jadi udah paham ya sobat bunda. Tadi udah bahas masalah flek juga, menyinggung dikit masalah komedo. Karena yang namanya di muka pasti itulah masalahnya ya dok ya, jerawat, komedo, ngeflek kan, dan itu lumrah dialami oleh kita sehari-hari ya. Yang paling dikeluhkan sama pasien itu, dok saya pakai krim malam, kan krim malam kan fungsinya untuk lebih menghilangkan komedo kan. Iya. Komedo menghilangkan flek. Dikeluhkan, dok saya ketiduran, saya ini, saya itu gitu. Jadi saya selalu nganjurin gimana kalau pakainya setelah sholat isya aja kayak gitu. Jadi pas sholat bersihkan muka itu langsung dipakai. Jadi gak usah nunggu sebelum tidur. Nggak nunggu, harus tunggu sebelum tidur ya. Krim malam itu dok, kan kita nih misalnya mandinya udah sore nih, otomatis udah bersihin muka ya. Terus habis itu kalau misalnya kita mau tidur nih, kan malamnya harus bercuci muka lagi sebelum pakai krim malam atau nggak perlu dok? Nggak perlu sih. Kalau misalnya terasa kulitnya nggak berminyak kayak gitu, keset gitu, boleh dipakai langsung. Boleh dipakai langsung ya. Bisa juga menggunakan toner biar lebih fresh lagi juga bisa. Jadi langsung toner aja. Nggak usah cuci muka lagi, nggak apa-apa, bisa. Boleh. Iya kan agak dilema juga ya, harusnya kalau pakai itu cuci muka dulu nggak ya gitu kan. Takutnya malah menyebabkan yang enggak ya dok ya, kalau kita dalam keadaan muka yang kotor ya. Oke. Tapi bukannya melarang nggak boleh cuci muka nih, iya. Mbak Miranda, cuman nggak ada keharusan harus cuci muka, nggak keharusan ya, kering kayak gitu. Kalau misalnya ribet, aku bingung kan, aduh dok mau cuci muka lagi, pakai toner lagi, mau ini lagi, ribet ya, aja bu, pakai toner aja dulu gitu sebelum dipakai krim, boleh. Itulah rangkaiannya sobat bunda. Jangan salah, selama ini kita sering salah ya mungkin ya mengaplikasikan skincare yang kita pakai sehari-hari. Nah, jadi itulah rangkaiannya. Dan tadi udah dikasih solusinya sama dokter Intan. Beli skincare dengan kandungannya diperhatikan dulu, cocok nggak sih sama jenis-jenis kulit kita. Terus cocok nggak mengatasi masalah sama kulit kita ya dok. Paling amannya kalau untuk pemakaian krim penghilang flek, bagi jangan beli di online kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih. Iya benar. Ada yang kadang dicampur dengan merkuri, gitu, kita nggak tahu kan. Atau ada yang bilang juga krim dokter, tapi dokternya mana, dokternya nggak ketemu kayak gitu, itu berbahaya. Lebih baik konsul langsung ya dok ya, langsung. jadi pasti. Oke. Bisa konsul di Rumah Sakit HR Bunda Prabu Mulih ya, ketemu sama dokter Intan Senin, Rabu dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Ditunggu kalau misalnya mau daftar bisa ya. Nah, sobat Bunda makasih banget nih yang udah bergabung ya. Kita terapresiasi banget nih, banyak yang nanya juga kan.
pengen tahu next kira-kira kita mau bahas apa lagi ya dok? Apalagi ya rahasia ya di beauty chit chat selanjutnya ya, kita akan bahas. Tungguin terus informasinya dan info-info menarik dari kita di sosmed kita ya, tentunya di AR Bunda PBM, di Facebook kita juga AR Bunda PBM ya dok ya. Terus pantengin terus, jangan lupa ada info-info menarik dan materi-materi yang pastinya bagus buat kita semua ya. Makasih banget udah gabung sama kita hari ini di Beauty Chit Chat. Kayaknya kita tutup ya dok ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.